Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya soal zakat perhiasan ya, emas tadi ya. Itu yang dipakai atau yang disimpan? Itu kan ada yang 80 gram atau 90 gram itu tuh yang disimpan aja atau termasuk yang dipakai? Soalnya kan rata-rata ibu-ibu tuh perhiasannya banyak sekali. Banyak ya pasti ya. Terus simpanan, tapi ada yang dipakai ataupun disimpan gitu loh. Kalau yang disimpan biasanya kan berbentuk logam mulia gitu ya kan. Itu zakatnya berapa persen gitu? Zakatnya sama, 2,5% tetap sama ya. Terus, mau itu zakatnya dalam bentuk perhiasan yang sudah maksudnya emas itu sudah dibentuk gitu kan, sudah jadi gelang, kalung, ataupun dalam bentuk batangan, sama saja. Tapi gini, kalau dalam mazhab Syafi'i, saya belum sampai di bab perhiasan ya. Kemarin kita juga baru bahas bab zakat. Jadi kebetulan saya punya kajian rutin di Bank DKI sama Bu Ito juga. Kalau ibu-ibu mau hadir silahkan. Insya Allah itu kajian rutin tentang fikih ya. Tapi ini masih di bab toharoh kita ya, masih bab awal juga. Itu kalau dari mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Pendapatnya begini. Andai kata ada seseorang beli emas dan emas itu cuma dipakai perhiasan, buat hiasan saja tanpa ada niat investasi, disimpan atau dijual kembali, maka itu tidak wajib dizakati kalau menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua itu keadaan pertama, dia beli emas nggak ada niat investasi atau jual saking ya udah memang cuma buat beli emas gitu. Kalau kita kan beda, kadang-kadang beli emas niatnya nanti dijual lagi, anak butuh sekolah dijual, ada uang lebih beli lagi gitu ya. Nah itu wajib dizakati karena kita buat investasi tabungan gitu. Ada orang yang kaya banget, hartanya banyak, investasi lainnya, makanya dia beli emas bukan buat dijual lagi atau buat tabungan, ya itu untuk hiasan dia aja gitu, untuk dipakai. Itu nggak wajib dizakati kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, ada orang beli emas tadi posisinya kayak kita, perhiasan juga, tapi buat investasi tabungan juga, maka itu wajib dizakati. Nah ada yang ketiga, dia beli emas cuman untuk disimpan, bukan jadi perhiasan. Ya, dia beli perhiasan dalam bentuk kalung, cincin dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dipakai, emang buat disimpan aja tok. Investasi sewaktu-waktu dijual. Ibu punya nggak perhiasan yang nggak pernah dipakai? Ada tuh, pasti ada ya. Misalkan gelang, aduh sayang banget dipakai, taruh aja tuh di dalam kotaknya. Tiba-tiba gelang itu pas kita butuh kita jual, itu wajib dizakati kalau sudah nyampe haul dan nisab. Jadi zakat itu harus dua syarat tadi, haul nisab. Haulnya 1 tahun, nisabnya itu seukuran tadi 80 sampai 90 gram lebih. Kalau dikalkulasikan ke rupiah atau uang itu sekitar 80 juta ke atas terkait emas yang kita miliki. Jadi kalau kita punya emas, total emas kita itu udah nyampe kisaran 80 sampai 100 jutaan, itu yang disimpan di kotak perhiasan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. 1 tahun. Nah gini, mencapai nisab, halo Bunda, saya izin melanjutkan, bukan hanya sampai nisab, bukan hanya sampai jumlah tadi sekitar 80 sampai 100 jutaan ya, 80 gram ke atas, tapi bagaimana sudah sampai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi kalau kita punya emas 100 juta misalkan nominalnya, tapi belum sampai 1 tahun, 5 bulan, itu belum wajib dizakati. Ternyata sebelum setahun udah kita jual, nilainya berkurang, nggak nyampe 80 gram misalkan, nggak wajib keluar zakat. Tapi kalau kita punya emas dan emasnya itu sudah sampai nominal tadi 80 gram ke atas dan itu bertahan sampai 1 tahun emasnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari emas yang kita miliki, apalagi emas batangan. Tapi kalau emas yang ada di rumah nggak wajib, Mas Eko, Mas Ahmad dan lain sebagainya ya, itu nggak wajib dizakati. Ada yang bilang, Ustazah saya mah emas saya di rumah nggak mau dizakati, maunya disedekahi. Oh tidak. Karena ada ayat firman Allah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bu Vera, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya lanjut ya Bunda ya. Ada ayat dalam Quran yang Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna kebaikan seseorang, belum sempurna kebaikan yang dia lakukan sebelum dia menginfakkan apa yang dia cintai.
Punya harta banyak, cinta dia sama hartanya, dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan zakatnya. Sedekah baju sama orang, jangan kasih baju yang bekas, belel, udah putus-putus dan lain sebagainya. Koyak di sini kanan kiri. Ya Allah, Allah bilang kalau sedekah kasih yang terbaik. Begitupun baju, kasih yang masih bagus, masih layak. Kita kan enggak, udah jelek nih, udah dekil, kasih sama orang lain. Boleh aja, silakan. Tetapi kata Allah belum sempurna kebaikan diri kita. Apalagi kasih makanan, jangan makanan yang udah berhari-hari di kulkas nggak kemakan. Kasih sama satpam katanya, kasih sama tetangga. Padahal Allah bilang berikanlah yang terbaik dari harta yang kita miliki. Nah ustazah, sekarang saya punya suami, saya cintai. Ada yang minta nih, disedekahin apa enggak? Disedekahin atau enggak? Ya enggak, kalau suami sendiri jangan ya Bu ya. Suami, anak, ada yang minta, jangan disedekahin. Itu titipan dari Allah yang harus kita jaga. Tapi kalau terkait harta, materi, hal lainnya, hal duniawi yang memang menjadi kebanggaan diri kita, itu wajib untuk disedekahi. Makanya dalam profesi pun ada zakat profesi. Ya kan, misalkan dia profesi dokter, ada zakat dokter itu. Kalau pendapatan dia sudah mencapai haulnya 1 tahun, nisabnya sekian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dia profesinya apa? Pedagang, pengusaha. Ya. Ini dagangannya hasil dagang online-nya saja, jualan baju, itu omsetnya 1 bulan bisa miliaran, wajib sedekah. Sedekah itu lebih boleh, kurang jangan. Zakat, berapa dikeluarkan zakat? Ini ibu-ibu sudah zakat? Kalau bisa zakat hari ini. Jangan sampai takutnya ada yang nggak ada umur atau mungkin lupa ya, karena batas zakat itu sampai sholat Idul Fitri. Setelah dari itu bukan dihitung zakat lagi tapi sedekah. Dan berdosa kita karena melalaikan membayar zakat. Saya kemarin bayar zakat sama suami di hari kedua puasa. Saya bilang ke suami, ayo Bi, udah takut kita lupa nanti, buruan zakat sekarang. Akhirnya suami saya langsung ngasihnya ke saya punya supir ya Bu ya. Kebetulan dia kekurangan lah, masuk dari kaum duafa, fakir miskin. Kita langsung kasih. Itu kemarin dikasih sama suami saya hampir setengah karung beras. Padahal total kita bertiga nggak segitu. Tapi dalam zakat sedekah lebih boleh, kurang jangan. Yang penting mencapai dari 3,5 liter tadi. Ya, 1 so itu kalau dari kisaran mazhab Syafi'i itu sekitar 2,7 sampai 3,5 liter. Tapi kita ambil yang paling banyak, 3,5 liter. Dan yang harus dikeluarkan berasnya adalah beras yang kita makan. Kita makan beras pandan wangi yang seliternya 15.000. Jangan ngasih orang beras raskin. Dosa itu harus seukuran yang kita konsumsi. Tapi ustazah, saya sehari-hari makan beras yang ukuran cuma 8.000 seliter, 9.000 seliter. Saya pengen zakat yang 15.000 seliter. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Jadi lebih baik itu bagus, kurang itu tidak bagus. Ya, boleh nggak ustazah bayar zakat pakai uang? Kalau dari mazhab Syafi'i tidak boleh, harus dengan beras. Tapi mazhab Hanafi membolehkan bayar zakat pakai uang. Jadi kalaupun kita mau pakai uang, silahkan saja, berarti mengikuti pendapat dari mazhab Hanafi. Sekarang kan bisa ya, datang ke Amil, ini saya nggak beli beras, nanti Amil yang beliin, kita ngasih uang. Boleh, seperti itu ya. Baik ibu-ibu, ada lagi pertanyaan? Ya. Kita bicarakan itu zakat fitrah ya? Zakat fitrah. Kalau zakat mal itu bayarnya di luar Ramadan bisa? Bisa, di Ramadan bisa, di luar Ramadan juga bisa. Beda dengan zakat fitrah yang khususon di bulan Ramadan. Dan itu hartanya apa aja sih? Misalnya saya punya beberapa urudut tijarah, barang dagangan. Kemudian lagi ternak, ibu punya ternak kambing, onta, sapi. Ada yang punya onta di sini? Nggak ada, mahal onta itu. Ya, jadi kalau kita punya kambing, unta, apalagi sapi, dia sudah mencapai jumlah untuk dizakati, itu wajib keluar zakat. 5 unta, 1 kambing harus dikeluarkan. Ya, nah itu ada hitungannya tersendiri. Kalau dalam fikih itu lebih panjang ya, hitungannya banyak. Berapa kambing keluarnya segini,
Jadi yang pertama barang dagangan, urudut tijarah. Yang kedua adalah hewan ternak tadi, tapi ternaknya yang tadi saja. Kambing, sapi, dan lainnya. Ya. Kemudian apalagi? Zahab wal fiddah, emas dan perak. Apalagi hasil tanaman. Ibu punya sawah di kampung 5 hektar. Ya, kecuali illa tadi. Hasil panen tanaman itu dia nggak usah ngikutin haul. Kan kalau yang lain itu cukup 1 haul ya, setahun. Tapi kalau panen tanaman itu kan nggak harus setahun. Ada yang punya sawah? Ada ya, pasti tahu ya. Ada yang 6 bulan sudah panen, ada yang 5 bulan sudah panen. Kalau sudah panen dan jumlahnya sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan 2,5%. Dan yang dizakati tanaman yang panen itu adalah untuk tanaman yang biji-bijian ya. Itu kan harusnya yang biji-bijian. Biji-bijian ini yang mengenyangkan. Jadi nggak semua biji-bijian yang kita punya dizakati. Ibu punya biji anggur, punya biji apa, zakat nggak usah enggak. Jadi biji-bijian yang mengenyangkan, jagung, apalagi kacang apa yang dijadikan makanan, gandum, beras dan lain sebagainya itu wajib dizakati. Tapi kalau kemiri, lada itu nggak wajib. Ngenyangin apa enggak? Saya makan kemiri, alhamdulillah kenyang. Saya makan ladang kan enggak. Itu tidak mengenyangkan, bukan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Gitu. Ya. Tapi untuk tanah ladang itu enggak. Tanah ladang kan ditanamin. Ini kan? Tapi di kampung saya tuh tanamin pohon jati gitu kan, panennya lama ya Ustazah. Nah, pas kita jual pohonnya itu apakah kita harus mengeluarkan zakat? Pohon jatinya nanti bakal dijual. Iya. Oh, berarti itu urudut tijarah masuknya. Nanti didagangkan. Ya, didagangkan dari pohon jati tersebut. Yang panen tanaman itu adalah buah-buahan dan biji-bijian. Misalkan ibu punya 5 hektar mangga. Sudah sampai nisab dan haulnya, maksudnya sudah panen, nggak usah haul ya. Kalau tanaman itu sudah panen dan sudah nyampe nisabnya, wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau tadi misalkan kita nggak panen Ustazah, bukan untuk konsumsi, tapi dijualkan, itu urudut tijarah, masuknya dagangan. Dari hasil ngejual pohon jati tadi, misalkan dapat berapa M, sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Ya, 2,5%. Kalau di Indonesia tanggungan kita 2, zakat sama pajak. Ya, mobil pajak, motor pajak, gaji dipotong pajak, semua nih. Rumah makan pajak, apapun pajak, rumil nggak kena pajak ya? Kena juga. Kena juga ya, semua bangunan kena pajak. Nah itu di Indonesia. Tapi kalau dulu di zaman Rasul, pajak itu cuma dibebankan kepada non-muslim. Tapi muslim wajibnya zakat. Itu. Kalau kita dua-dua tanggungannya. Tapi insya Allah Allah mampukan harta kita untuk bisa membayar itu semua. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, silahkan Bunda. Oh. Jadi Kosong saja, lahan kosong ya? Iya, lahan kosong aja gitu, ada 1.000 meter. Memang rencana saya tuh mau bikin kontrakan. Tapi berhubung dananya nggak ada, jadi tergeletak begitu aja tuh 1.000 meter itu. Itu tidak diapa-apain gitu. Itu nggak wajib ya? Karena soalnya, kan tidak ada perputaran di dalamnya. Oh gitu. Ya, kalau rumah? Kalau rumah enggak juga. Enggak juga ya? Kan tidak ada ini ya, kan cukup dengan pajak. Kalau zakat tidak. Oh, zakat enggak. Jadi zakat ini gini, sesuatu yang harta itu berputar. Oh, yang menghasilkan ya. Yang menghasilkan. Sekarang kita gini. Kita kita punya hasil panen tadi. Butuh nggak ketika kita punya sawah nih, buat numbuhin padi tadi, butuh nggak pengairan sawah? Ada biayanya nggak? Ada. Pupuknya butuh nggak? Pupuknya ada pembiayaan? Bayar petani nggak? Bayar. Nah itu kan butuh. Kayak orang urudut tijarah, barang dagangan, dia ada karyawan, ada operasional dan lain sebagainya. Maka itu zakat itu wajib dikeluari kalau sudah mencapai nisab dan sudah masuk perhitungan. Hati-hati ibu-ibu. Kalau karyawan udah kebayar, operasional udah ketutup, semua modal sudah balik dan nisabnya lebih, baru zakat. Tapi kalau misalkan belum ketutup yang lain-lain, belum gaji orang, belum apa orang, itu belum kena, belum sampai nisabnya, gitu ya.
Tapi kalau nanti itu rumah udah jadi kebun itu udah jadi kontrakan baru bisa. Baru dizakatin, namanya zakat pendapatan. Oh, iya. Ya kan ibu misalkan dari hasil kontrakan 1 bulan dapat 500 juta. Misalkan satu kontrakannya 100 juta. Contoh ya. Atau berapa puluh juta dari kontrakan. Itu wajib dihitung zakatnya. 2,5%. Ya, 2,5%. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Ada lagi ya, Bunda? Sini. Saya lupa Bu tadi nyariin minum, nggak ada, lagi puasa. Ustazah, kalau misalnya zakat untuk kayak batu mulia itu bagaimana ya? Kan kalau dihitung secara emas kan emasnya kan sedikit biasanya. Kandungannya ya. Tapi kan maksudnya kan kalau kayak misalnya batu mulia itu kan biasanya apa dari harga beli, tapi kan itu kan dipakai. Kalau dijual nilainya seukuran emas atau tidak? Enggak ya, tapi biasanya sih menurun dari harga beli. Tapi tidak seperti emasnya. Jadi misalnya kalau emasnya cuma 3 gram bukan seharga 3 gram. Enggak, cuma pertanyaan saya gini, itu yang kena zakat itu tuh yang semua yang kita punya, atau misalnya kalau kita pakai kayak barang-barang seperti itu juga harus kita zakatin? Yang tadi saya sampaikan terkait perhiasan. Jadi kalau perhiasan itu cuman dipakai, tapi bukan jadi investasi, kalau dari mazhab Syafi'i itu nggak wajib dizakati. Tapi kalau perhiasan itu kita punya semuanya dan niatnya untuk investasi, kemudian dijual kembali, bukan hanya jadi hiasan saja, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi mengatakan mau itu cuman dipakai gelangnya, mau itu cuman disimpan, baik batu mulia atau apapun itu ya, tetap wajib keluar emasnya. Kalau mazhab Hanafi. Iya. Apalagi gitu. kalau jadi kayak koleksi kayak gitu ya. Kalau jadi koleksi gitu kan, masa dia punya koleksi sampai miliaran tapi dia nggak ngeluarin zakatnya. Oke. Nah gitu, jadi itu perhitungannya kalau kayak batu-batu mulia kayak misalnya kayak berlian. Sesuai dengan harga nilainya saja. Oh, yang harga pas kita dijualnya. Beli. Oh gitu. Misalkan kita tahu nih harga berlian atau batu mulia itu segramnya berapa misalkan. Kan itu ada kan hitungannya kan. Contoh segramnya sekian juta. Itu nanti dijumlah saja dengan yang kita miliki. Kalau total berlian atau batu mulia yang kita punya sudah mencapai nisab emas perak itu sekitar 80 sampai 90 graman, ya, atau kalau dikalkulasikan uangnya itu ada yang mengatakan para ulama 80 juta ke atas. Itu wajib untuk dizakati. Gitu ya, Bunda ya, kurang lebih. Nah, ada yang nanya nih, kayak misalkan pakaian branded. Tas branded ya. Kalau pajak kena nggak? Kena kan? Kalau pajaknya kena. Ada orang punya apa yang tadi? Hermes itu ya, kremes. Orang punya kremes sampai MM-an gitu ya. Boleh nggak itu? Itu ya termasuk barang-barang yang mewah gitu. Sebenarnya kalau zaman dulu itu nggak disebutin sih barang-barang branded, kan nggak ada di zaman Rasul ya. Tapi yang disebutkan adalah zakat pendapatan, emas, perak. Tapi paling tidak barang-barang branded itu bisa kita analogikan kepada zahab dan fiddah. Tadi emas dan perak. Sesuatu yang bernilai atau berharga baru nanti dikeluarkan zakatnya 0,5%. Toh pajaknya aja kita keluarkan, masa zakatnya nggak mau kita keluarkan, ya? Ada ibu yang punya? 2M. Saya kalau punya tas kremes, ya Ustazah, saya kalau punya tas kremes itu saya kantongin plastik terus. Takut saya kegaret Bu, 2M gitu. Masya Allah. Kalau udah nyampe nisab ya wajib dizakati, apalagi nyimpan uangnya kan dari hasil pendapatan. Itu namanya zakat pendapatan masuknya. Jadi misalkan Teteh jadi dokter, nabung tuh. Kita kan tahu kerjaan kita per bulan tuh apa, kemudian kita tabung, ya. Kita nabung dari hasil dagangan, berarti itu hasil dagangan. Setelah kita tabung, udah nyampe nih angka sekian, udah nyampe haul 1 tahun, berarti wajib dizakati. Tapi ternyata kalau enggak nyampe haul 1 tahun, misalkan kita punya di rekening 100 juta dari hasil pendapatan. 100 juta ini cuman bertahan 2 bulan. Di bulan ketiga keempat turun, pengeluaran jadi 50 juta, 60 juta, kan belum nyampe tuh nisabnya ya. Tapi insya Allah next lain waktu kita bahas nanti masalah fikih ini ya, fikih zakat ya, lain waktu insya Allah. Kalau nanti saya silaturahim lagi ke Rumil, insya Allah ba'da lebaran mudah-mudahan. Iya. Nah, itu kan tadi tabungan kan, deposit kan, termasuk.
Nah itu masuknya zakat pendapatan. Kan kita itu bisa deposit, bisa nabung itu kan dari pendapatan yang kita miliki. Ya, betul ya? Keras. Zakat fitrah dianjurkan dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Adha. Batasnya sebelum Idul Adha. Idul Fitri. Jadi, Idul Fitri, Idul Adha ya. Lama benar. Jadi kalau awal Ramadan dan akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi pokoknya ada yang bilang memang afdolnya akhir. Jadi afdolnya orang padanya berbondong-bondong bayar pas akhir kan? Iya, soalnya panitia zakatnya itu kita di masjid itu kan seminggu sebelum Idul Fitri kan dia buka gitu. Ya. Itu. Terus Gimana kalau kita mau gitu? membayar awal gitu, kita boleh dan harus kemana kan kalau di masjid udah ada yang mengatur kan untuk yang itu. Kalau kita bayar sendiri itu, Kalau kita bayar sendiri ke 8 asnaf itu kan, fakir, miskin, duafa, dimasuk yang itu ya. musafir, iya. Jadi boleh di awal. Boleh di awal. Boleh. Dan gini loh ibu-ibu, zakat dan sedekah itu paling utamanya harus diberikan kepada kerabat terdekat dulu. Jangan kita ngasih zakat sama orang lain, kita punya adik kakak yang dia fakir miskin sebenarnya butuh zakat. Makanya kalau saya sama suami punya prinsip, kita zakat sedekah sama keluarga dulu. Nih abang adik kita misalkan susah, nggak seberuntung kita nih hidupnya, mereka dulu yang dapat zakat kita. Abang adik kita kaya, kecukupan, kita punya paman, bibi, sepupu, mereka dulu. Mereka udah kecukupan, baru kawan-kawan terdekat kita, orang-orang di sekitar rumah kita yang paling dekat baru. Kalau sudah, baru yang lainnya. Jadi paling afdol itu sama kerabat terdekat. Ibu cari dari kerabat terdekat, kayak saya misalkan. Saya tadi supir saya sendiri. Ya, karena itu juga dekat, tiap hari nyupirin kita, ya udah. Dia aja deh, Bi, yang kita kasih. Ya. Itu silahkan orang terdekat yang memang dalam jangkauan kita itu lebih afdol ataupun lebih utama. Nah, kalau misalkan bukanya masjid itu seminggu sebelum lebaran, ya nggak apa-apa, ditunggu dulu silahkan. Atau datengin langsung DKM-nya. Begitu habis tarawih. Pak, saya mau bayar zakat nih. Oh, boleh ibu. Nanti biar diurusin dan lain sebagainya. Oh, nggak mau? Enggak, karena belum siap dianya. Tapi kalau di kampung saya dulu ada yang dari awal itu sudah ada stand zakatnya gitu ya. Masa nggak mau ya? Padahal harusnya biar nggak lupa ya. Itu. Ya memang gini, ramenya itu adalah menjelang Idul Fitri. Dan malam takbiran itu ramai orang bayar zakat. Tapi akhirnya banyak orang yang lupa. Akhirnya dia bayar zakat pagi-pagi sebelum sholat Idul